Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron, sarjana ekonomi Islam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025, bidang studi ekonomi di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor daftar ujian 2025307900. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema ketenagakerjaan di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Sunan Kudus, Tulang Bambahu, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memimpin doa, silakan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan. Saya absen dulu, nanti yang tidak berangkat, yang izin, silakan ya. Yang pertama, Amin Dwi Sasmita. Hadir. Ayu Anita Lestari. Hadir. Cindy Wulandari. Hadir. Dwi Khairiyah. Hadir. Jessica Audiana. Hadir. Laila Hanifah. Laila Hanafiah. Oh iya. Lia Alifa Muflihah. Listiana Dewi. Hadir. Meli Aulia Husanda. Hadir. Nabila Helisa Anggi. Hadir. Nasya Olivia. Hadir. Nasba Aumi Subakti. Hadir. Ria Julianti. Hadir. Rida Wijayanti. Hadir. Risma Andini. Sofa Musawafah. Hadir. Cynthia Bella. Hadir. Titis Viviani. Bulan Aprianti. Hadir. Zahwa Amrina Safik. Hadir. Sudah semua ya? Hadir. Jadi tidak ada yang sakit ya. Sudah punya medal ya, kita masuk yaitu Indonesia Raya. Jadi ketika Indonesia ya, kita semua harus posisi berdiri. Jangan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum belajar, maka kita harus buat kesepakatan kelas. Kesepakatan adalah HP yang pertama ketika belajar di silent. Kemudian ketika mau bertanya, angkat jari, sebutkan nama. Yang ketiga, ketika mau ke kamar mandi, keluar izin terlebih Dahulu. Siap? Siap. Setelah itu, ya, kita mengulas tentang pelajaran yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Pak. Siapa namanya? Titis. Titis, bahasa Titis. Tentang pertumbuhan. Tentang pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan Titis? Pertumbuhan adalah peningkatan dalam produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Bagus, tepuk tangan buat Titis. Selanjutnya, siapa yang ingat? Saya Pak. Siapa namanya? Iya. Iya, coba silakan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator apa saja? PDB produk domestik bruto dan PDB per kapita. Iya, betul sekali.
dua. Kemudian siapa yang ingat? Saya Pak Nasya. Nasia, coba silakan. Pembangunan ekonomi adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, standar hidup, dan kualitas hidup. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang mau? Silakan, siapa namanya? Dwi, siapa Dwi? Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang telah sejahtera, adil, dan makmur. Iya, tepuk tangan. Jadi adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang ketenaga kerjaan. Jadi tujuannya apa? Setelah kalian tahu tenaga kerja, yang pertama kalian harus tahu apa itu tenaga kerja. Kalian harus tahu ada pengangguran, kalian tahu apa itu upah, dan bagaimana cara mengatasi pengangguran. Itu adalah tujuan-tujuan pengangguran. Kemudian langkahnya pakai apa? Jadi langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah kita menggunakan metode, yaitu yang pertama nanti ya medianya yaitu dengan video. Kemudian kita dengan handphone, mencari browsing, itu metode pembelajaran. Kemudian dengan guru teks, dengan LKS atau buku catatan yang kalian catat selama ini. Kemudian sumbernya dari mana? Ya sumber tadi yang ada dari dulu apa yang kalian sampaikan kemarin itu menjadi sumber belajar kalian. Kalian tiap hari sekarang kalian baris ke belakang, ya ke belakang. Silakan yang belum punya barisan, silakan. Pegang pundaknya yang di depannya, tapi yang depan jangan sampai karena pegang pundak nanti. Ya, udah? Pemainnya bagaimana? Pemainnya adalah lawan kata atau antonim. Ketika Pak Ali bilang ke depan, kalian gerak ke belakang. Kalau Pak Ali bilang ke kiri, kalian bisa? Coba depan. Ya, depan. Belakang. Jangan ya, belakang. Terus samping kanan. Ayo, samping kanan. Sekali lagi ya, sekali lagi. Depan. Belakang. Tangan kedua. Tangan dulu semua. Ya. Yang pertama kita buat kelompok terlebih dahulu. Jadi jumlahnya itu berapa ini? Ini 20 anak kan? Anak dibikin 2 kelompok, 4 kelompok. Yang paling enak 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jadi langsung seperti duduknya, hanya kelompoknya yang berbeda. Ya, susunannya yang berbeda. Silakan. Ya. Mejanya diangkat. Sudah, ya. Jadi pada hari ini media kita ya, kita dengan melihat video nanti dengan PPT atau layar ya. Dari apa yang saya sampaikan ya, nanti kalian lihat, kalian simpulkan ya kan, kalian tulis. Ketika ada pertanyaan silakan ditanya ya. Ketika yang menurut kalian itu penting, maka kalian ditulis. Nanti setelah habis ini, maka kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan ya untuk kalian. Kemudian ya, orang bekerja itu juga harus punya kemampuan atau skill ya. Karena skill itu bisa didapat dengan pelatihan, dengan kursus kayak kemampuan untuk menjahit. Itu termasuk skill ya. Kayak laki-laki itu dengan ya, dengan apa namanya? Itu dengan kalau dia langsung bengkel, dia belajar bengkel. Jadi intinya dalam ketenaga kerjaan ini kalian harus tahu ya, harus tahu tujuan kita mempelajari tentang tenaga kerjaan. Boleh kan? Ya. Jadi untuk teman duduknya kalau ini agak di ya. Tugas
nganggur. Itu solusinya bagaimana? Kemudian dapat kerjaan tetapi tidak sesuai dengan kita, itu solusinya bagaimana? Maka akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Mari sehat. Kuncinya orang belajar itu sehat dulu, semangat dulu. Ya. Ya. Kuncinya orang belajar itu sehat, semangat, ada rasa ingin tahu. Bisa ya? Bisa. Kalau sudah ya, sekarang untuk pelajaran ya, kita ini hari ini yaitu tentang kerjaan, maka jadi yang pertama adalah konsep ketenaga kerja. Di konsep ketenagakerjaan silakan dilihat ya. Ketika ada yang kurang jelas nanti ditanyakan. Setelah itu kita ya penilaian. Jadi apa sih ini? Ya setelah belajar kita ada penilaian. Apa yang dinilai? Ya. Jadi penilaiannya adalah menggunakan lembar kerja. Nanti di situ apa yang namanya teka-teki silang. Ya, teka-teki silang. Nanti itu sistem penilaiannya. Pertanyaannya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ruang lingkup daripada ketenagakerjaan. Kemudian ya, sebelum itu ada pertanyaan pemantik. Ya, apa pemantik itu? Yang pertama, silakan dijawab. Ya, apa menurut kalian? Ya, uang itu bisa datang sendiri. Menurut kalian gimana? Tidak. Nah, uang itu nggak mungkin datang sendiri. Betul ya. Yang kedua, apakah seseorang yang pendidikannya tinggi ya menjamin hidupnya kaya? Tidak. Jadi kalau semua orang itu yang pendidikan kaya semua, kasihan nanti yang nggak sekolah nanti, ya kan? Kemudian yang ketiga, menurutmu apakah orang yang menganggur itu baik di mata masyarakat? Tidak. Jadi ada 3 pertanyaan yang tentang uang itu, ya. Selamat datang di Desa Maju Sejahtera, sebuah desa yang sedang berkembang pesat berkat kemajuan teknologi dan pertanian. Di sini, kita akan melihat bagaimana berbagai konsep ketenagakerjaan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan Budi, seorang petani padi. Setiap pagi, Budi pergi ke sawah untuk menanam dan merawat padinya. Budi adalah contoh dari tenaga kerja, karena ia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, yaitu padi. Pekerjaan Budi berkontribusi langsung pada perekonomian desa. Di sebelah rumah Budi, kita bertemu Ani, seorang lulusan baru. Ani belum bekerja, tapi ia aktif mencari pekerjaan, mengikuti wawancara, dan melamar posisi yang tersedia. Meskipun Ani belum bekerja, ia termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang siap dan bersedia bekerja, serta sedang aktif mencari pekerjaan. Selanjutnya, kita lihat Pak Seno, ayah Ani, yang sudah pensiun setelah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Kini, Pak Seno tidak bekerja dan tidak lagi mencari pekerjaan. Ia termasuk dalam bukan angkatan kerja, yang terdiri dari orang-orang yang sudah tidak terlibat dalam pasar kerja, seperti pensiunan, atau mereka yang memilih untuk tidak bekerja. Di sisi lain, ada Pak Ridwan, seorang tukang kayu yang bekerja di bengkelnya. Pak Ridwan adalah contoh tenaga kerja terdidik, karena pekerjaannya membutuhkan keterampilan khusus yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Ia menghasilkan barang seperti perabotan yang juga berkontribusi pada ekonomi desa. Terakhir, kita temui Tono, seorang pemuda yang bekerja serabutan. Tono mengerjakan berbagai pekerjaan, seperti membantu di sawah atau di pasar. Tono termasuk tenaga kerja tidak terdidik, karena pekerjaannya tidak memerlukan keterampilan khusus. Namun, sudah jelas? Biasanya, ya. Ini tadi kan tentang konsep ketenagakerjaan. Sedangkan materi hari ini selain ketenagakerjaan, yaitu kita membahas tentang upah.
Upah. Apa itu upah? Nanti ya, upah itu nanti ya kalian jawab ketika nanti membahas materi yang upah dulu. Ya, jadi di sini materi yang upah dulu. Ya. Nah, silakan lihat ya, lihat ya. Ini upah. Ya, ini berkaitan dengan materi. Hai, Yang jika pertama kerja. kalian melamar pekerjaan, apa hal yang paling kamu harapkan ketika nantinya sudah diterima kerja? Pasti rata-rata dari kamu akan menjawab memiliki upah yang besar, bukan? Seperti yang kamu ketahui, pada rekrutmen pekerjaan, ada beberapa perusahaan loh yang mencantumkan upah dari pekerjaan tersebut. Ini merupakan salah satu tujuan dari upah itu sendiri, di mana upah akan menjadi kewajiban pekerja usaha agar bekerja di perusahaan tersebut. Tujuan lainnya juga untuk mempertahankan pekerja yang baik agar tidak pindah perusahaan dan memotivasi karyawan dalam bekerja. Ada juga nih beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemberian upah, yaitu tingkat ketersaingan, struktur upah, dan performa karyawan. Nah, kamu tahu tidak? Sebenarnya upah dari itu tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan loh. Upah itu merupakan kompensasi atau jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis sistem upah. Apa saja ya? Yuk ikut denganku, akan kutunjukkan beberapa sistem upah di Indonesia. Kamu lihat di suatu perusahaan itu ada buruh yang bekerja, kemudian dia mendapatkan upah kerjanya. Upah ini merupakan jenis upah menurut waktu, di mana upah menurut waktu ini dikayahkan berdasarkan lamanya seorang melakukan pekerjaan. Upah ini yang berkaitan dengan upah. Biasanya itu ya, orang itu kalau bekerja itu dapat apa namanya? Upah. Upah. Jadi upah itu dapat disebutkan itu pembelian ya atau hak yang diterima oleh pekerja atas semua aktivitas yang telah dilakukan. Itu namanya upah. Kata upah adalah honor. Selain honor, gaji. Jadi ada yang disebut upah, ada yang disebut gaji, ada yang disebut honor, ada yang disebut bayar. Sama. Siapapun yang bekerja, maka dia punya kewajiban, punya hak untuk mendapatkan yang namanya upah. Jadi upah itu ya oleh pemerintah ada yang namanya kalau internasional itu adalah ILO, yaitu International Labor Organisasi. Jadi yang namanya upah minimum rata-rata, upah minimum regional. Kalau di kabupaten ada UMK, upah minimum kabupaten, ya, upah minimum provinsi. Jadi provinsi berbeda, ya. Kemudian kabupaten berbeda, nasional itu berbeda. Tetapi pada dasarnya upah itu sama. Makanya oleh kalian, kalau kalian sudah bekerja, kalau kalian sampai kalian tidak dibayar, berarti perusahaan tersebut telah menyalahi aturan karena upah adalah sebagian dari hak kalian yang harus diberikan. Pusat statistik, gitu ya. Di sini Bapak dulu dan pengangguran Susahnya mencari pekerjaan saat ini dikeluhkan banyak orang, terutama para pelajar dan mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikannya. Dari data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Utara, di tahun 2022 hingga bulan Juni ada sebanyak 1.177 orang pencari kerja. Belum lagi data yang ada pada tahun sebelumnya, angka pengangguran atau mencari kerja mencapai 4.302 orang. Jadi dari lihat ini adalah berita yang diliput pada tahun 2022. Ya. Jadi pada tahun 2022 angka pengangguran itu sangat tinggi. Ya kan? Buktinya tadi ketika diwawancara, ya. Kalian tahu ini kan? Ini di mana?
ini di lampu utara, bukan yang pernah lihat ini kan? Ini jelas kan? Jadi seorang yang di daerahnya itu harus tahu dia di wilayahnya itu di mana. Jangan sampai kalau orang lampu utara nggak tahu, ya. Walaupun di sini bukan pelajaran, tetapi setidaknya kalian harus tahu. Jadi untuk UMP, ya, upah minimum Kabupaten Lampung Utara 2.400.000, ya, 2.400.000. Jadi setelah ini nanti, ya, akan dibagi LKPB atau lembar kerja peserta didik, ya. Tetapi ada satu video lagi, kalau tadi tahun 2022 itu banyak pengangguran. Apa itu betul? Karena yang bilang betul itu adalah Badan Pusat Statistik. Maka di sini ada, ya, untuk perbandingan ini diambil pada tahun 2025. Ya. Selamat datang di Lampung Utara, kabupaten yang terus tumbuh dan tak pernah berhenti mencetak langkah. Bersama kami, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 500.000 jiwa pada akhir 2023, separuh penduduknya aktif bekerja. Hanya 54% penduduk bekerja tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perekonomian Lampung Utara bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Pertumbuhan ekonomi tercermin relatif stabil di angka 4,1%. Cukup ya. Ini tadi di video tadi sudah jelas ada ketenaga kerjaan, ada upah, ada pengangguran, ya. Kemudian data-data dari pengangguran sudah jelas dari Badan Pusat Statistik. Jadi hari ini setelah kalian melihat video yang panjang tadi, maka untuk mengukur kemampuan kalian di sini Pak Wali bagi yang namanya lembar kerja, ya. Ini lembar kerja ini diisi secara berkelompok, ya. Nanti setelah diisi, ya, silahkan untuk maju ke depan mempertahankan dan mengisi hasil kerja kalian, ya. Kita endingin dulu ya. Jadi semua berdiri, ya, berdiri semua. Kita endingin dulu, ya. Pagi, siang, malam, bisa ya? Ya. Jadi itu kuncinya, toolnya itu, ya. Bilang pagi tepuk 1, bilang 2 tepuk, bilang siang tepuk 2, bilang malam gini. Siang, pagi, malam, malam, pagi. Bilang lagi tulisannya yang rapi, ya. Perkenalkan, nama saya Amin Dwi Sastra. Udah gak apa-apa, ya. Lanjut. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Risma Andini. Perkenalkan, nama saya Jadi Aulia Wisnanda. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhati. Perkenalkan, nama saya Bito Idia. Udah ya. Kelompok 4, kami dari kelompok 4. Kalau kelompok 4, sekarang Pak lain tanya untuk soal yang 6 menurut pekerjaan. Gimana kalian? Betul. Dan sini, ya, kalian dilihat sudah bisa semua. Artinya bisa disampaikan apa itu ketenaga kerja, apa itu pengangguran, ya kan? Apa itu upah, ya kan? Kalau sudah, ya, untuk menguatkan tadi yang ditanyakan tadi, disampaikan tadi itu semua bagus semua. Jadi di sini makanya sebagai penambahan saja, ya, menambahkan tadi saja, bahwasanya upah itu adalah hak yang harus diterima ketika oleh orang itu bekerja, ya kan? Kemudian gaji sama, upah gaji sama. Kemudian yang terakhir pengangguran. Pengangguran itu menurut kalian itu bagus nggak? Ya. Jadi
Artinya belum bisa mencari pekerjaan, kalian harus menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa jahit, ya kan? Yang bisa masak buat warung makan, kan itu kan? Artinya di situ kalian namanya wirausaha, ya kan? Kemudian yang belum bisa kursus, namanya meningkatkan skill atau meningkatkan kemampuan, ya. Kemudian kalau sudah, ya, adalah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini menyimpulkan. Kenapa disimpulkan? Ya, karena kalau nggak disimpulkan, nantinya kalian akan lupa. Sekarang kalian baca dulu, ya. Dari yang disampaikan tadi teman sudah jelas? Jelas? Kalau sudah jelas, ya. Di sini, ya. Balik lagi kalian harus ada lagi untuk kelompok 10, kelompok 1, ya. Untuk kelompok 1 yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Coba apa? Kelompok 1? Siapa namanya? Ulan. Ulan. Hari ini kita belajar tentang ketenaga kerja, upah, dan pengangguran. Hari ini kita belajar ketenaga kerjaan, upah, dan pengangguran. Betul ya? Sebelumnya, ya, ini adalah pelajaran kita tentang ketenaga kerjaan, ya. Harapannya kalian bisa semua. Bisa semua? Bisa. Bisa semua? Bisa. Jadi kalau bisa, ya, nanti ada tugas. Tugas siapa? Tugasnya dikerjakan di rumah. Ya. Tadi udah UMR, ya. Upah minimum regional. Selanjutnya adalah pengangguran, ya. Pengangguran itu kalau 1 minggu sekali, ya, pertanyaannya, dia kerja, si A kerja 1 minggu sekali, dia termasuk pengangguran mutlak atau tidak? Tidak. Kalau dia bekerja 1 minggu 3 kali? Tidak. Artinya, ya, betul. Jadi yang mutlak itu tidak bekerja sama sekali. Ya. Sekarang kalian tanya, ya, silakan dijawab. Tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan, ya, itu disebut apa? Satu angkatan, pengangguran, bukan angkatan, tengah pengangguran dan pekerja bebas. Jawabannya A, angkatan kerja, ya, angkatan kerja. Ketiga, usaha pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dengan cara memperluas lapangan kerja disebut apa? Industrialisasi, betul, ya. Refleksi, ya, refleksi, ya. Nanti kalau tanya, silakan dijawab, ya. Apa yang kamu kuasai dari materi ini? Ya, coba, ya. Yang menjawab angkat tangan. Ayo, apa yang kamu kuasai dari materi ini? Silakan dulu. Siapa? Iya, Ulan. Dengan belajar materi ini, saya lebih tahu bahwa keterampilan atau skill itu sangat penting dalam dunia pekerjaan. Iya, betul. Pertama, Ulan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai, berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, ya, terlebih dahulu kita berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillah.